Istriku yang kucintai selama bertahun-tahun sengaja berpura-pura miskin bersamaku. Tujuannya adalah untuk menguji apakah aku menginginkan uangnya. Dan ujian terakhirnya adalah berpura-pura perusahaannya bangkrut. Saudara-saudaranya bertaruh dengannya, menebak berapa lama setelah aku tahu dia bangkrut, aku akan berinisiatif untuk menceraikannya. Dan aku bekerja 3 pekerjaan sehari untuk membantunya membayar hutang. Tepat ketika aku senang bisa mendapatkan tambahan 250 malam ini, aku mendengar Liu Ruyan dan sahabatnya berbicara. Suara ejekan datang dari dalam ruangan. Ternyata kebangkrutan perusahaan Liu Ruyan itu palsu. Ini adalah suara ejekan mesra Liu Ruyan yang keluar. Aku juga sudah bosan berakting selama beberapa hari ini. Tanpa diduga, aku sudah menipunya sampai bangkrut, dia masih tidak mau bercerai. Seperti koyo yang menempel padaku, menjijikan sampai mati. Tawa kembali terdengar di dalam kotak pesawat, dan hatiku hancur. Jika dia tahu bahwa kebangkrutanmu itu palsu, hanya ingin memaksanya untuk berinisiatif menceraikan, ekspresinya pasti akan sangat lucu. Haha. Dia pasti tidak tahu kamu tidak bangkrut. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tahu kamu berhutang ratusan miliar dan masih tidak mau meninggalkanmu? Hehe, dia mungkin masih berfantasi tentang Liu Ruyan yang bangkit kembali. Akhir-akhir ini kerja keras hanyalah akting. Lihat saja, 3 bulan adalah batasnya. Diperkirakan dia tidak akan bertahan lama. Mereka mulai bertaruh berapa lama lagi dia bisa bertahan. Aku tidak mendengarkan apa yang mereka katakan selanjutnya. Setelah memberikan anggur kepada para tamu dengan mati rasa, aku mengundurkan diri dari manajer. Ekspresi manajer juga mati rasa. Bagaimanapun, hari ini adalah hari ketiga aku bekerja. Ini adalah pekerjaan paruh waktu keempatku. Aku tidak pernah memberitahu Liu Ruyan bahwa sesuatu terjadi ketika aku melakukan 3 pekerjaan. Dia menyuruhku untuk tidak terlalu keras, mengatakan bahwa dia juga akan bekerja keras untuk menghasilkan uang dan membayar hutang. Membuatku takut dia khawatir. Aku tidak berencana untuk memberitahunya, tetapi untungnya aku tidak mengatakannya. Jika tidak, aku tidak akan tahu kebenaran hari ini. Aku bahkan tidak tahu bahwa dia sudah sangat membenciku. Dia bahkan bisa memikirkan cara kebangkrutan ini untuk memaksaku berinisiatif mengajukan cerai. Melihatku setiap hari dengan hati-hati memasukkan uang yang aku peroleh ke dalam celengan. Dia pasti menertawakanku di dalam hatinya karena aku bodoh. Aku juga merasa bodoh, aku benar-benar percaya bahwa dia bangkrut. Aku benar-benar bekerja 3 pekerjaan sehari untuk membantunya membayar hutang. Aku masih berharap untuk menghabiskan seluruh hidupku bersamanya. Setelah meninggalkan bar, aku langsung kembali ke rumah sewa. Sejak Liu Ruyan mengatakan dia bangkrut, aku menggunakan diriku sendiri. Aku menyewa kamar tidur tunggal dengan tabungan yang tersisa. Aku dan Liu Ruyan bisa dibilang teman masa kecil. Hubungan orang tuaku dan orang tuanya baik. Kedua keluarga juga bertetangga. Dari Liu Ruyan hingga SMA, kami berada di kelas yang sama. Ketika para tetua duduk bersama untuk makan dan mengobrol, mereka selalu bercanda tentang kami dan bahkan memesan perjodohan sejak kami masih kecil. Sejak aku masih kecil, aku percaya bahwa kami pasti akan menikah ketika kami dewasa. Dan Liu Ruyan selalu sangat baik kepadaku, setidaknya sebelum Fang Yuan muncul. Pertama kali aku berkelahi adalah untuknya, pertama kali aku bolos sekolah adalah untuknya, pertama kali aku melawan orang tua juga untuknya. Saat itu, matanya menatapku selalu bersinar. Dia bertanya mengapa aku begitu baik padanya. Aku bilang dia adalah calon menantuku, siapapun yang menindasnya berarti menindasku, tapi dia malah menindasku. Dia bilang tidak mau menikah denganku karena dia gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi, kami tidak kuliah di universitas yang sama. Pada hari pelaporan, di bandara, dia memberitahuku. Dia memperingatkanku untuk tidak melihat gadis lain barang sekalipun, setelah lulus kuliah kita akan menikah. Aku berhasil melakukannya, menolak semua gadis yang mendekatiku di universitas, tapi dia malah jatuh cinta pada Fang Yuan di universitas. Kami perlahan menjadi 2 garis paralel, tidak ada lagi persimpangan. Awalnya kupikir di antara kami akan menjadi orang asing yang paling akrab, setelah bertemu hanya saling menyapa lalu berpapasan. Tapi aku sangat salah. Sebuah kecelakaan mobil merenggut nyawa kedua orang tuaku, aku mulai belajar mengelola perusahaan. Kepergian orang tua dan dipersulit oleh pemegang saham seperti 2 gunung yang menimpaku, hampir membuatku hancur. Saat itu kondisiku sangat buruk, kakek Liu menyuruh Liu Ruyan kembali menemaniku, juga ada pemikiran untuk menikahkan kami. Bagaimanapun, jika menikah dengan Liu Ruyan, di belakangku ada pemegang saham perusahaan Liu, orang lain juga tidak berani terlalu menargetkanku. Awalnya Liu Ruyan menolak mentah-mentah, aku tahu dia punya seseorang di hatinya. Aku juga tidak ingin menundanya. Kemudian entah apa yang terjadi antara dia dan Fang Yuan, keduanya putus. Saat itu dia minum-minum setiap hari. Setiap kali pulang, dia dimarahi oleh kakek Liu, lalu dikurung di rumah, tidak diizinkan keluar. Kakek Liu memaksaku dan dia untuk mendaftar pernikahan, tak disangka Liu Ruyan saat itu setuju untuk pertama kalinya. Saat itu aku memutuskan. Setelah menikah, aku pasti akan menggunakan sisa hidupku untuk memperlakukannya dengan baik, tidak membuatnya sedih. Namun, yang tidak kusangka adalah, tidak lama setelah menikah, dia menghubungi Fang Yuan.
Yang lebih tidak kusangka adalah dia akan menggunakan cara ini untuk memaksaku bercerai. Dan aku, demi menutupi apa yang disebut kerugiannya, bahkan menjual perusahaan yang ditinggalkan orang tuaku. Memberikan semua dana kepadanya, namun yang kudapat hanyalah pengkhianatannya. Sebenarnya, dia hanya perlu menjelaskannya padaku. Aku tidak akan mengganggunya. Bahkan jika aku mencintainya, aku tidak akan kehilangan harga diri dan terus menempel padanya tanpa tahu malu. Lewat jam 12 malam, Liu Ruyan baru kembali. Aku mengangkat mata dan menatapnya. Menekan kuat-kuat kepahitan yang muncul di hatiku. Liu Ruyan, ayo kita bercerai. Mendengar ini, sumpit di tangannya jatuh ke lantai. Senyum di wajahnya juga membeku. Aku tidak mengerti. Mengapa dia harus menunjukkan ekspresi tidak percaya dan bingung? Dia sudah sangat membenciku. Aku mengajukan cerai, bukankah seharusnya dia merasa lega? Sekarang dia malah berakting seperti ini untuk siapa? Apakah karena keluarga Mi bangkrut, kamu tidak mau hidup susah bersamaku? Melihat kesedihan di matanya. Aku sedikit bisa membayangkan, tapi mataku tanpa sadar memerah. Padahal dia berpura-pura bangkrut. Ingin memaksaku mengajukan cerai. Sekarang aku mengabulkannya, dia malah berbalik menyalahkanku. Merasa aku jijik karena dia miskin? Liu Ruyan, tidakkah kamu merasa dirimu menjijikan? Begitu kata-kata itu selesai, Liu Ruyan dengan tatapan ketakutan, meraih tanganku. Liu Ruyan, dulu ketika aku bangkrut, kamu bilang tidak peduli seberapa sulitnya hari esok. Kamu akan menemaniku. Sekarang baru 3 bulan, kamu sudah menunjukkan wajah aslimu. Bahkan jijik padaku, aku melepaskan tangannya, mundur beberapa langkah dan menatapnya dengan dingin. Aku memang pernah bilang begitu, tapi faktanya, kamu tidak bangkrut. Sengaja berpura-pura bangkrut di depanku, hanya ingin memaksaku menjadi orang berdosa ini, yang berinisiatif mengajukan cerai. Agar sedikit rasa bersalah di hatimu menghilang tanpa jejak, bukan? Kamu memperhitungkanku seperti ini, apakah itu tidak menjijikan? Liu Ruyan, kamu benar-benar kejam. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Kamu pindah keluar malam ini. Besok pagi jam 9, aku menunggumu di depan kantor catatan sipil. Aset keluargamu. Aku tidak akan mengambil satupun. Aku hanya menginginkan perusahaan yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Kalau tebakanku benar. Saat aku menjual perusahaan dulu, orang yang membeli di balik layar adalah kamu, kan? Melihat Liu Ruyan terdiam tanpa berkata apapun. Aku juga tidak punya banyak kesabaran. Aku langsung menghubungi Fang Yuan untuk menjemputnya, dan menyuruhnya membawa 1 set pakaian. Fang Yuan adalah orang yang cerdas. Tentu saja dia tahu bahwa aku menghubunginya berarti aku sudah berterus terang dengan Liu Ruyan. Tidak sampai setengah jam, dia sudah tiba. Melihat penampilannya yang modis. Membawa tas mahal, aku semakin merasa seperti lelucon. 3 bulan ini, setiap hari aku bekerja beberapa pekerjaan. Pada akhirnya, aku malah mempersiapkan gaun pengantin untuk orang lain. Saat ini, aku semakin membenci Liu Ruyan. Betapa baiknya dia pada Fang Yuan. Jika bukan karena dia, Fang Yuan mungkin harus bekerja 10 pekerjaan sehari untuk bisa membeli pakaian ini. Dan tas mahal itu. Aku menatap Liu Ruyan dengan dingin, berusaha menahan diri agar suaraku tidak bergetar. Pakaian yang kamu kenakan sekarang adalah pakaian yang aku belikan. Ganti pakaianmu dan pergilah. Setelah selesai berbicara, aku berbalik dan keluar dari rumah kontrakan. Tak lama kemudian, Fang Yuan juga keluar. Liu Ruyan, dia hanya tidak tahu bagaimana cara memberitahumu. Jadi dia memikirkan cara ini. Semoga kalian bercerai secara sukarela. Tujuan awal kami adalah tidak ingin menyakitimu. Yunyan, aku tertawa mengejek. Menyembunyikan tanganku yang penuh luka dan kapalan di depan matanya. Aku benar-benar ingin tahu. Bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata tidak ingin menyakitiku ini? Inikah yang kau sebut tidak ingin menyakitiku? Dalam 3 bulan ini, aku tidur 4 jam setiap hari. Selain tidur, aku bekerja atau dalam perjalanan untuk bekerja. Demi menghemat ongkos bus 2 yuan, aku berjalan kaki setiap hari untuk 2 pekerjaan paruh waktu yang berjarak 5 kilometer. Sekarang kakiku memiliki lapisan kapalan yang tebal. Sekarang semua pengorbanan ini menjadi bahan tertawaan. Dari awal hingga akhir, mereka menertawakanku di belakang. Bertaruh kapan aku akan menyerah. Tapi aku tidak pernah menyangka cintaku padanya. Suatu hari akan menjadi senjata yang dia gunakan untuk menyakitiku. Fang Yuan menggigit bibir bawahnya. Tuan Yun, maafkan saya. Sampai aku dan Liu Ruyan adalah cinta sejati. Yunyan, aku tidak bisa lagi menahan amarah di hatiku, menatapnya dengan dingin. Cinta sejati? Jika kau bisa mengakuinya dengan jujur, kalian hanya ingin memaksaku untuk pergi secara sukarela. Mungkin aku masih akan menghargaimu. Mendengar kata-kata ini, Fang Yuan mengerutkan kening. Namun, saat dia hendak membantahku, tatapannya tiba-tiba melihat ke belakangku. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit tak berdaya, dan matanya tampak membawa sedikit keluhan. Liu Ruyan. Tuan Yun, dia salah paham pada kami. Cepat jelaskan padanya. Awalnya kami tidak ingin menyakitinya. Liu Ruyan mengenakan gaun panjang haute couture.
Sosoknya seksi dan sangat cantik hingga orang hampir tidak bisa mengalihkan pandangan. Inilah seharusnya dirinya. Tapi aku hanya merasa asing. Dia berjalan di depan Fang Yuan, menghalangi pandanganku. Masalah ini adalah keputusanku. Tidak ada hubungannya dengan Fang Yuan. Jika kau ingin menyalahkan, salahkan saja aku. Melihatnya melindungi Fang Yuan, hatiku seperti bisa memuntahkan air mata. Terasa sakit yang mencabik-cabik. Lihatlah, memperlakukan orang yang dia pedulikan. Tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakiti sedikit pun. Dan aku sudah lama dikeluarkan olehnya. Begini juga baik. Setidaknya aku tidak akan lagi menaruh harapan padanya. Juga tidak perlu sekarang dan masa lalu, kenangan indah yang tidak bisa aku lepaskan. Memikirkan ini, aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus menyalahkanmu. Setelah selesai berbicara, aku mengangkat tanganku ke wajahnya. Menamparnya. Karena terlalu keras, tanganku benar-benar sedikit mati rasa. Di wajah putih Liu Ruyan juga muncul bekas tamparan. Liu Ruyan. Fang Yuan dengan gugup menariknya. Tatapannya ke arahku juga penuh dengan kebencian. Aku menggosok tanganku yang mati rasa. Menatap Liu Ruyan tanpa ekspresi. Kau telah menipuku selama 3 bulan. Aku memberimu tamparan. Bahkan jika kita impas, Yunmo, tidakkah menurutmu kau sudah keterlaluan? Tidak ada seorang pun yang berani menyentuh Liu Ruyan. Aku menatapnya dengan tenang. Apakah tidak ada yang memberitahumu? Juga tidak ada yang berani mempermainkanku seperti ini. Dulu, ketika orang tuaku masih ada, aku bisa dibilang sangat liar. Semua orang di sekitarku tahu bahwa aku pemarah. Jarang ada yang mendatangiku untuk mencari masalah. Kemudian, mereka meninggal dalam kecelakaan mobil. Aku sudah banyak berubah selama bertahun-tahun ini, tapi bukan berarti aku tidak punya emosi. Fang Yuan mengerutkan kening. Saat hendak berbicara, Liu Ruyan menariknya. Di bawah cahaya redup lampu jalan. Ekspresinya redup dan tidak jelas. Fang Yuan, jangan katakan apa-apa. Tapi, memang aku yang bersalah padanya. Setelah tamparan ini, aku tidak berutang apapun padanya. Pergilah. Fang Yuan menatapku dengan enggan. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun dan mengikuti Liu Ruyan pergi. Aku berbalik dan kembali ke rumah sewaanku. Aku membersihkan semua yang berhubungan dengan Liu Ruyan semalaman. Setelah membuang sampah, hari sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Aku langsung pergi ke depan kantor catatan sipil untuk menunggu. Pukul 8 pagi, Liu Ruyan tiba di depan pintu tepat waktu. Proses perceraian berjalan lancar. Selain perusahaan yang ditinggalkan orang tuaku, Liu Ruyan juga memberiku puluhan juta dan 2 villa. Setelah aku menerimanya, aku menyumbangkannya ke yayasan, yang juga dianggap sebagai perbuatan baik. Namun, tepat ketika aku hendak pergi dengan surat cerai di tangan, Liu Ruyan tiba-tiba memanggilku. Maaf atas kebohongan sebelumnya. Tidak perlu meminta maaf. Saat aku memukulmu tadi malam, kita sudah impas. Saat itu, aku menyadari bahwa aku masih memakai cincin perak di tanganku. Itu adalah cincin yang dia beli seharga 50 yuan di sebuah kios pasar malam setelah aku menjual cincin pernikahan kami untuk membayar hutang. Aku tidak ingin membelinya karena aku pikir itu membuang-buang uang. Tetapi dia bersikeras untuk membelinya dan mengatakan bahwa dia pasti akan mengganti cincin pernikahan itu di masa depan. Saat itu, aku sangat tersentuh. Aku pikir usahaku selama beberapa tahun terakhir akhirnya membuatnya jatuh cinta padaku lagi. Kemudian, aku memperlakukan cincin ini seperti harta karun. Aku akan membersihkannya dengan hati-hati setiap malam sebelum tidur. Saat itu, dia pasti menertawakanku bodoh di dalam hatinya. Kan? Sekarang aku memikirkannya, aku memang sangat bodoh. Aku percaya apapun yang orang lain katakan. Aku mengeluarkan cincin itu dari sakuku dan membuangnya ke tempat sampah di sebelahnya. Jangan salah paham. Aku lupa membuangnya saat membersihkan barang-barang tadi malam. Bibirnya bergerak-gerak, ragu-ragu. Ekspresinya agak abu-abu. Aku mengerutkan kening, merasa aneh. Setelah bercerai denganku, bukankah seharusnya dia merasa lega dan pergi merayakannya bersama Fang Yuan? Kenapa seolah-olah ada yang berutang jutaan padanya? Namun, saat aku hendak menghentikan taksi untuk pergi, tiba-tiba sebuah Lamborghini merah berhenti di depanku. Michai duduk di dalam mobil. Wajahnya tersenyum bahagia. Yunmo, selamat telah keluar dari penderitaan. Menikah lagi, boleh dipertimbangkan. Liu Ruyan tampak muram, menatapnya dengan dingin. Michai, bercanda juga ada batasnya. Michai sudah berpasangan dengan kami sejak sekolah dasar. Kami semua awalnya adalah teman baik, tetapi dia dan Liu Ruyan berselisih sejak awal. Mereka berdua menjadi musuh bebuyutan. Selalu saling tidak menyukai. Dalam bisnis, dia dan Liu Ruyan selalu saling bersaing. Hari ini kau merebut pelangganku. Besok aku membongkar aibmu. Kau datang dan pergi, saling beradu, seolah ingin bertarung sampai mati. Tapi aku pada dasarnya tidak punya banyak hubungan dengannya. Bagaimana dia tahu aku dan Liu Ruyan bercerai? Belum sempat aku berpikir jernih. Michai melanjutkan, Liu Ruyan, kau tahu betul apakah aku sedang bercanda atau tidak? Setelah selesai berbicara, dia langsung turun dari mobil dan berjalan menghampiriku. Yunmo,
Meskipun perkataan ini agak terlalu cepat. Tetapi jika kau bersedia menikah denganku, kita bisa langsung masuk dan mendaftarkan pernikahan sekarang. Mendengar kata-kata ini, aku tertegun sejenak. Nonami, aku sibuk, tidak punya waktu untuk bermain permainan kekanak-kanakan seperti ini denganmu. Siapa bilang aku bermain-main? Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan buku registrasi rumah tangganya di depanku. Dengan ekspresi yang sangat serius dia berkata, aku serius. Aku menyukaimu sejak awal. Selama bertahun-tahun, tidak pernah berubah. Aku mengerutkan kening. Sangat meragukan kebenaran yang dia katakan. Jika dia mengatakan itu untuk membuat Liu Ruyan kesal, aku mungkin akan percaya. Tapi dia mengatakan bahwa dia menyukaiku sejak awal. Aku sama sekali tidak menyadarinya. Emosi Liu Ruyan menjadi bersemangat. Langsung menampar Mi Chai. Mereka berdua segera berkelahi. Aku mencoba menasihati beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Aku memutuskan untuk langsung naik taksi dan pergi. Tindakan Liu Ruyan sangat cepat. Tidak lebih dari 2 hari, dia mengembalikan perusahaan kepadaku. Setelah mengambil alih perusahaan lagi, aku setiap hari sibuk menjalankan proyek. Hari-hari menjadi lebih bermakna dari sebelumnya. Tetapi sejak aku bercerai, Mi Chai sering datang dan menungguku di bawah gedung perusahaan. Setelah diganggu olehnya selama setengah bulan, aku benar-benar tidak tahan lagi. Mi Chai, kita bicara. Baiklah, bicara tentang cinta, jangan ganggu aku lagi di masa depan. Bahkan jika kau benar-benar menyukaiku sejak awal, tetapi sekarang kita semua sudah dewasa, dan aku juga sudah banyak berubah. Pernahkah kau berpikir bahwa yang kau sukai bukanlah aku, melainkan sebuah perasaan? Mi Chai mengerutkan kening. Perasaan apa? Kau menyukai aku yang dulu. Tapi sekarang aku bukan lagi pria seperti dulu. Kau mengerti? Mi Chai mengangguk, aku mengerti. Tapi baik dirimu yang dulu, maupun dirimu yang sekarang, aku menyukaimu. Aku sangat yakin ingin menghabiskan hidup bersamamu. Selain kamu, tidak ada yang lain. Matanya penuh ketulusan, tidak peduli nanti. Jantungku berdebar kencang tanpa sadar, dan dalam hati aku juga mengerti, dia benar-benar menyukaiku. Namun, perasaan yang tulus pun tidak tahan terhadap erosi waktu. Dulu, Liu Ruyan juga menatapku dengan tatapan seperti itu. Pada akhirnya, dia dengan mudah jatuh cinta pada pria lain. Bahkan jika kamu benar-benar menyukaiku, kami juga. Aku belum selesai berbicara. Mi Chai menyela, Yunmo, aku tahu kamu belum keluar dari kegagalan percintaan, jadi aku bersedia menunggu. Jika kamu takut aku seperti Liu Ruyan yang penuh perhitungan, aku bisa memindahkan semua asetku ke namamu. Jika aku dihukum, kamu bisa kapan saja membebaskan diri dariku. Melihat dia sepertinya benar-benar berniat melakukannya, aku langsung menolak. Tidak perlu. Biar ku beritahu dengan jelas, aku tidak menyukaimu. Saat ini, bagiku, mengelola perusahaan yang ditinggalkan orang tuaku adalah yang terpenting. Aku tidak mempertimbangkan hubungan untuk saat ini. Mi Chai mengangguk, aku tahu. Aku juga sudah bilang akan menunggumu. Aku hanya berharap, jika kamu berencana menjalin hubungan, aku bisa menjadi pilihan pertamamu. Menatap matanya yang penuh kelembutan dan cinta, aku tidak bisa mengucapkan kata penolakan untuk sesaat. Setelah lama terdiam, aku tetap mengatakan padanya bahwa aku berharap dia bisa mengurangi kunjungannya di masa depan. Mi Chai setuju. Setelah itu, dia memang tidak datang mencariku setiap hari, tapi dia di WeChat. Mulai melaporkan kegiatannya kepadaku. Rapat hari ini sangat membosankan, ingin bertemu denganmu. Sedang dinas luar kota, akan kubawakan oleh-oleh untukmu saat kembali. Merindukanmu hingga tidak bisa tidur. Pesan-pesan semacam itu sangat banyak hingga hampir tak terhitung. Dari awal aku merasa terdiam. Hingga sekarang mengabaikannya, hanya butuh waktu 3 hari. Ini sama sekali bukan hal yang bisa dilakukan oleh orang dengan kepribadian sepertinya. Namun, selain mengirimiku pesan setiap hari, dia juga beberapa kali membantuku saat aku hampir melakukan kesalahan. Hubungan kami perlahan-lahan membaik. Hanya saja, aku masih belum berencana untuk bersamanya. Bagaimanapun, aku sudah cukup merasakan pahitnya cinta sekali saja. Bertemu Liu Ruyan lagi sebulan kemudian. Kakek Liu tahu kami bercerai dan langsung marah hingga masuk rumah sakit. Karena terpaksa, dia menghubungiku. Walaupun aku tidak ingin bertemu Liu Ruyan, kakek Liu selalu baik padaku. Secara perasaan dan logika, aku harus pergi. Saat tiba di depan pintu ruang rawat, Liu Ruyan dan Fang Yuan ada di sana. Fang Yuan tampak lesu, Liu Ruyan menghiburnya di sampingnya. Aku mengetuk pintu. Setelah tahu itu kakek Liu baru menyuruhku masuk ruang rawat. Dari mulutnya aku baru tahu. Ternyata Liu Ruyan dan Fang Yuan sedang berjalan-jalan, dan kebetulan kakek Liu melihatnya. Apakah dia mengira Liu Ruyan selingkuh? Dia memarahi Fang Yuan di jalan karena tidak tahu malu dan merusak pernikahan orang lain. Liu Ruyan tidak tega Fang Yuan diperlakukan seperti itu, dan mengatakan bahwa kami sudah bercerai. Melihat emosi kakek Liu masih sedikit labil, aku segera menenangkannya, sampai emosinya benar-benar stabil. Baru aku bangkit bersiap untuk pergi. Yunmo, perceraian kalian.
Benarkah tidak ada hubungannya dengan pria itu? Melihat tatapan kakek Liu yang menyayangiku, saat itu aku merasa sangat sedih. Bahkan ingin mengatakan segalanya padanya, tapi aku tidak bisa melakukannya. Jantung kakek Liu tidak sehat. Dia juga paling sayang pada cucunya, Liu Ruyan. Jika tahu kebenarannya, aku takut dia akan sangat sedih. Mungkin tubuhnya tidak akan kuat. Lagi pula, itu sudah berlalu di antara kami. Mengapa harus diungkit lagi dan membuat kakek Liu terluka lagi? Aku tersenyum dan mengangguk. Dia dan Tuan Fang baru bersama setelah kami bercerai. Aku dan Liu Ruyan berpisah secara damai. Tidak ada perasaan lagi. Melanjutkan bersama hanya akan membuat kami saling menyakiti. Kami tidak berjodoh. Sekarang aku juga punya pacar baru. Setelah waktunya tepat, aku akan membawanya untuk menemuimu. Kakek Liu melihat kami berdua, akhirnya menghela napas. Sudahlah, sudahlah. Aku juga sudah tua. Urusan kalian anak muda aku tidak bisa ikut campur. Terserah kalian saja. Keluar dari ruang rawat, Liu Ruyan berbisik dan mengucapkan terima kasih padaku. Kata-kata yang aku dan kakek Liu katakan di ruang rawat tadi. Dia seharusnya sudah mendengarnya semua. Tidak perlu meminta maaf padaku. Aku tidak mengatakan kebenaran. Hanya tidak ingin kakek Liu terkena syok lagi. Tidak ada hubungannya denganmu. Liu Ruyan mengangguk. Di matanya berkilauan emosi yang berbeda. Aku tahu, kamu berpacaran. Ini adalah privasiku. Sepertinya aku tidak perlu memberitahumu. Emosi kakek Liu sekarang juga sudah stabil. Perusahaanku ada urusan, aku pergi dulu. Setelah selesai berbicara, aku berbalik dan pergi. Sejak hari itu, Liu Ruyan dan Fang Yuan mulai berpacaran dengan terbuka. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Aku tidak ingin memperhatikan mereka, tetapi keduanya sering muncul di berita utama hiburan, dan orang-orang di perusahaanku juga ikut membahasnya. Fang Yuan suka melihat Jiang Jie. Dia menghabiskan puluhan juta untuk membeli villa Jiang Jie dan memberikannya padanya, hanya agar dia setiap pagi bangun dan menunduk. Bisa melihat Jiang Jie. Mendengar ini, aku tidak terkejut. Ketika dia mencintai seseorang, dia pasti sepenuh hati dan sekuat tenaga. Cinta masa muda itu berapi-api dan penuh pertengkaran. Awalnya aku berpikir masalah ini sudah selesai, tapi tak disangka Fang Yuan tiba-tiba mencariku. Tuan Yun, awalnya aku tidak seharusnya mencarimu. Tetapi setelah mempertimbangkan dengan matang, aku masih merasa perlu menjelaskan tentang Liu Ruyan. Dia mencarimu. Adalah untuk memintamu menjenguk kakek Liunya. Tetapi karena kejadian sebelumnya, dia selalu merasa bersalah padamu. Jadi aku tidak menyela dia. Ada apa dengan kakek Liu? Aku melihat suasana hatinya. Suasana hatinya, suasana hatinya, 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 aku selalu merasa bersalah padamu. Jadi aku tidak menyela dia. Ada apa dengan kakek Liu? Fang Yuan menghela napas. Kondisi tubuhnya semakin memburuk selama ini. Dia dirawat di rumah sakit setengah bulan yang lalu. Dokter mengatakan perkiraan waktu hidupnya tinggal 1 bulan lagi. Ketika aku tiba di rumah sakit, Liu Ruyan sedang menyuapi kakek Liu, tak disangka baru beberapa waktu tidak bertemu. Kakek Liu sudah sangat kurus, semangatnya juga jauh menurun, hatiku tenggelam. Mataku juga berangsur-angsur kabur. Sejak orang tuaku meninggal, orang yang paling baik padaku adalah kakek Liu. Tetapi setelah bercerai dengan Liu Ruyan, untuk menghindari bertemu dengannya, aku hampir tidak pernah menjenguknya. Bahkan dia dirawat di rumah sakit karena sakit, orang lain yang memberitahuku, aku tersedak dan berjalan ke hadapannya. Kakek Liu, Yun mau datang. Kenapa matamu merah? Apa terjadi sesuatu? Aku menggelengkan kepala, dengan paksa menahan air mata, laki-laki sejati tidak mudah menangis. Aku juga tidak ingin membuat kakek Liu sedih lagi. Kakek Liu melotot pada Liu Ruyan, tidak menunggu dengan penasaran. Apakah kamu melakukan sesuatu lagi yang membuat Yun mau marah? Kalau tidak bagaimana mungkin raut wajahnya begitu buruk? Aku awalnya berpikir Liu Ruyan akan membantah. Tak disangka dia mengangkat matanya menatapku, emosi di matanya rumit, aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosiku. Melihat kakek Liu, dia tidak membuatku marah. Aku hanya sudah lama tidak melihatmu. Aku merindukanmu. Duduk di samping tempat tidur, melihat penampilan kakek Liu yang kurus, kesedihan di hatiku tidak bisa ditekan. Memikirkan dia hanya memiliki 1 bulan kehidupan, aku menyesal tidak sering mengunjunginya. Setelah kakek Liu selesai makan dan tidur, aku dan Liu Ruyan berjalan keluar dari bangsal. Di koridor yang sunyi, aku menatapnya dengan dingin. Mengapa kau tidak memberitahuku ketika kakek Liu sakit? Ekspresi Liu Ruyan sedikit redup, menunduk menatapku. Kita sudah bercerai. Aku tidak ingin merepotkanmu lagi. Apa yang kau lakukan ini? Tidakkah kau merasa egois? Kakek Liu juga melihatku tumbuh dewasa. Meskipun aku sudah bercerai denganmu. Tetapi aku sangat jelas membedakan antara kau dan orang lain. Aku tidak akan melampiaskan amarahku pada orang lain karena dirimu. Liu Ruyan mengatupkan bibirnya, menatapku tanpa berkata apa-apa lagi. Aku menarik napas dalam-dalam dan menjadi tenang. Dengan ekspresi acuh tak acuh, aku berkata,
Aku tahu kau tidak ingin melihatku. Aku juga sama. Tetapi waktu kakek Liu tidak banyak lagi. Aku berencana untuk datang menemaninya setiap hari mulai sekarang. Atur waktumu. Meskipun aku tidak lagi mencintai Liu Ruyan, aku tidak tahan melihatnya dan Fang Yuan berkeliaran di depanku. Dan aku harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku tidak ingin melihatmu. Terhadap kata-katanya yang ambigu ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Terserah padamu. Bagaimanapun, aku berharap ketika aku datang menemui kakek Liu, kau dan Fang Yuan tidak muncul di hadapanku. Liu Ruyan terdiam, dan setelah beberapa saat baru berbicara. Ketika kau ingin datang menemui kakek, kirimi aku pesan. Aku akan mengatur waktunya. Baik, aku mengeluarkan Liu Ruyan dari daftar hitam. Selanjutnya, setiap hari, kecuali ketika pergi menemui kakek Liu, aku mengiriminya pesan terlebih dahulu. Kami tidak memiliki interaksi apapun. Suatu hari sebulan kemudian, aku mendorong kakek Liu di taman di lantai bawah bangsa rawat inap untuk berjalan-jalan. Dia tiba-tiba membuka mulutnya, Yunmo, ada yang ingin kukatakan padamu. Kakek Liu, apa yang ingin kau katakan? Selama sebulan terakhir, dia tidak pernah berbicara kepadaku dengan nada serius seperti ini. Wajah kakek Liu menunjukkan senyum ramah. Yunmo, aku tahu aku tidak punya banyak waktu lagi. Selama sebulan ini kau datang menemuiku setiap hari. Aku sangat senang. Kakek Liu, jangan katakan itu. Tubuhmu pasti akan membaik. Kakek Liu menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh ketenangan. Aku tahu betul tentang tubuhku sendiri. Aku tidak menyesal hidup selama ini. Satu-satunya yang membuatku berat adalah kamu. Meskipun kamu tidak mengatakannya, aku tahu bahwa Liu Ruyan telah menyakitimu, jadi aku tidak pernah menerima pria itu. Kamu dan Liu Ruyan tidak berjodoh. Kakek Liu, dengarkan aku. Dia mengeluarkan kartu bank dari sakunya. Dia menyerahkannya kepadaku. Anggap saja ini sedikit hadiah dariku untuk cucu menantuku. Sepertinya aku tidak akan bisa melihat pernikahanmu. Mendengar ini, pandanganku kabur. Aku menggelengkan kepala. Kakek Liu, aku tidak mau. Ambil saja. Ini sedikit hadiah dariku sebagai orang tua. Kamu harus menerimanya atau aku akan marah. Atas desakan kakek Liu, aku tetap menerima kartu itu. Wajah kakek Liu akhirnya menunjukkan senyum. Seolah-olah dia telah menyelesaikan satu masalah, kerutan di dahinya mengendur. Pukul 11.15 di toko, kakek Liu meninggal dengan tenang. Saat dia pergi, aku tahu bahwa kerabat terakhirku di dunia ini juga telah pergi. Seharusnya aku sangat sedih. Tetapi seolah-olah aku kehilangan semua emosi, hanya berdiri dengan mati rasa di samping, seolah-olah semua itu tidak ada hubungannya denganku. Pada hari pemakaman, Mi Chai menemaniku. Liu Ruyan mengenakan pakaian hitam. Ekspresinya tampak lesu, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Sepertinya dia sudah tidak tidur selama beberapa hari. Fang Yuan berdiri di sampingnya, menopangnya untuk berjaga-jaga jika dia tiba-tiba jatuh. Setelah pemakaman, aku mengalami depresi untuk sementara waktu. Aku tidak ingin melakukan apapun kecuali bekerja sepanjang hari. Hingga suatu hari sebulan kemudian, aku mengalami depresi untuk sementara waktu. Aku tidak ingin melakukan apapun kecuali bekerja sepanjang hari. Hingga suatu hari sebulan kemudian, Mi Chai berlari ke rumahku dan menarikku berdiri. Wajahnya penuh amarah. Yunmo, kakek Liu sudah meninggal dunia. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Sampai kapan kamu akan terus depresi? Dia tidak ingin melihatmu seperti ini. Aku tersenyum pahit. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa menerimanya. Dia meraih kedua bahuku, menatap mataku dan berkata dengan tegas, tidak ada yang bisa menerima kematian orang yang dicintai secara tiba-tiba. Tetapi harus menerimanya karena kita harus terus melangkah maju. Aku mendorongnya menjauh. Aku tidak ingin mengatakan apapun. Aku mengerti semua alasan yang dia katakan, tetapi aku tidak bisa melakukan apapun. Kakek Liu sangat baik padaku, tetapi karena Liu Ruyan, aku bahkan menjauh darinya. Betapa sedihnya dia saat itu, tetapi dia tidak pernah mencariku, juga tidak membiarkan Liu Ruyan mencariku. Bahkan di saat-saat terakhirnya, dia secara khusus meninggalkan warisan untukku. Tapi, apa yang kulakukan? Aku jelas punya waktu untuk menemaninya lebih lama, tapi aku tidak melakukannya. Semakin kupikirkan, semakin sedih aku. Air mata terus mengalir dari mataku. Mi Chai memelukku dan dengan lembut menepuk punggungku, berkata dengan lembut, Yunmo, menangislah. Setelah menangis, semuanya akan baik-baik saja. Kepergian orang yang dicintai membutuhkan waktu seumur hidup untuk merelakannya. Tapi, kau harus mengerti. Tidak ada yang bisa menemanimu seumur hidup. Aku memeluknya dan menangis dengan keras. Aku tahu mereka tidak mungkin menemaniku seumur hidup. Yang membuatku sedih adalah setiap kali aku selalu menyesal setelah kehilangan. Tapi, selalu sudah terlambat. Aku menangis lama sekali. Perasaan yang selama ini kupendam mereda banyak. Emosiku juga tidak serendah sebelumnya. Dia menemaniku sepanjang sore, melihat emosiku berangsur-angsur stabil. Akhirnya dia merasa lega. Apa setelah menangis, jadi tidak terlalu sedih? Aku menggelengkan kepala. Masih sangat sedih, tapi,
Aku tahu aku benar-benar harus bangkit. Karena apa yang kau katakan benar, kakek Liu tidak ingin melihatku seperti ini. Asalkan kau mau bangkit, itu sudah cukup. Mata Michai menatapku dengan penuh semangat dan kelembutan. Pipiku tanpa sadar terasa panas, detak jantungku juga terasa lebih cepat. Aku buru-buru memalingkan wajahku. Saat aku sedang berpikir untuk mengatakan sesuatu, tiba-tiba, perutku berbunyi di saat yang tidak tepat. Sungguh memalukan. Michai tertegun. Kemudian, dia berbisik, kau istirahatlah sebentar di sofa. Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Baik, dia memasak dengan sangat cepat. Tidak sampai setengah jam, dia menyajikan 2 masakan dan 1 sup. Dan rasanya sangat enak. Benar-benar berbeda dari masakan aneh yang kubayangkan sebelumnya. Aku mencuci tangan dan duduk di kursi. Tidak menyangka kau pandai memasak. Dia memberiku semangkuk nasi, wajahnya tersenyum. Apa kau lupa? Aku pernah kuliah di luar negeri selama 3 tahun. Makanan di luar terlalu tidak enak. Aku hanya bisa memasak sendiri. Lambat laun aku jadi bisa memasak. Aku mencoba mengingat-ingat. Sepertinya memang begitu. Hanya saja saat itu, karena Liu Ruyan, aku sudah lama tidak berhubungan dengannya. Saat aku mendapat kabar ini, dia sudah 6 bulan berada di luar negeri. Aku ingat, setelah makan, aku bangkit dan menghentikannya untuk membereskan peralatan makan. Biar aku saja. Hari ini aku sudah sangat merepotkanmu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mencuci piring? Kamu tersenyum kecil. Jika kamu merasa tidak enak beristirahat di sofa, buatkan aku secangkir kopi. Aku mengangguk. Oke, tunggu sampai aku membuat 2 cangkir kopi. Kamu baru saja meletakkan piring terakhir di rak piring. Aku menyerahkan salah 1 cangkir padanya. Tanpa diduga, dia mengambilnya dan menyesapnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Aku merasa sedikit canggung. Apakah rasanya benar-benar tidak enak? Haruskah aku membuangnya? Tetapi ketika aku ingin mengambil kopi dari tangannya. Untuk membuangnya, tanpa diduga dia menjauhkan kopi dan berkata dengan ekspresi serius. Keterampilanmu ini, apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan untuk membuka kedai kopi? Melihat senyum nakal di matanya. Aku baru menyadari bahwa aku baru saja dipermainkan olehnya. Aku menatapnya dengan marah. Ekspresimu tadi sangat jelek. Aku pikir rasanya sangat tidak enak. Haha, aku hanya ingin lebih banyak bergerak. Bosan. Aku membawa kopi dan berjalan cepat menuju ruang tamu. Sudut mulutku tanpa sadar melengkung membentuk senyuman. Aku sudah lupa berapa lama. Aku tidak merasa sesantai ini saat bergaul dengan seseorang. Perasaan ini benar-benar tidak buruk. Setelah minum kopi, hari sudah lewat pukul 8 malam. Michai bangkit dan berkata, "Hari ini sudah larut. Aku pulang dulu." Oke. Setelah kejadian ini, selama sebulan berikutnya, hubungan antara aku dan Michai menjadi semakin dekat. Aku pikir aku tidak akan pernah lagi tertarik pada wanita manapun, tetapi baru-baru ini aku menemukan. Hati yang sunyi itu diam-diam memiliki tanda-tanda berdenyut lagi. Bertemu Liu Ruyan lagi, tidak jauh dari menembus lapisan kertas jendela itu. Aku samar-samar merasa bahwa hubungan kami malam ini mungkin akan melangkah lebih jauh. Karena itu, aku berdandan dengan hati-hati. Benar saja, setelah makan malam, dia menyuruhku menutup mata. Ketika aku membuka mata, dia berdiri di depanku, memegang kotak yang indah di tangannya. Yunmo, awalnya aku berencana untuk mengaku padamu beberapa waktu lagi, tetapi aku tidak sabar. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menjadi pacarmu? Matanya yang hitam pekat menatapku dengan saksama. Matanya penuh ketulusan, seolah ada ribuan bintang. Aku tahu. Kamu pernah terluka dan takut terluka lagi. Tetapi aku ingin memberitahumu sesuatu. Yang salah adalah wanita yang tidak mencintaimu, bukan cinta. Aku harap aku bisa membuatmu merasakan lagi keindahan dunia ini. Aku harap kamu bisa memiliki kemampuan untuk mencintai lagi. Bahkan jika kamu tidak setuju, tidak apa-apa, aku akan terus berada di sisimu sampai kamu bersedia mendekatiku. Kata-katanya membuat hatiku sangat tersentuh selama ini. Aku bisa merasakan betapa berharganya aku baginya. Mungkin, aku benar-benar harus memberi diriku kesempatan. Saat aku akan mengangguk, tiba-tiba Liu Ruyan entah dari mana muncul. Dengan keras menampar wajah Michai. Sebelum aku sempat bereaksi, mereka berdua sudah berkelahi. Fang Yuan yang tidak jauh dari sana tampaknya juga terkejut dengan pemandangan ini, dengan ekspresi pucat dan terpaku di tempat. Aku buru-buru maju untuk memisahkan mereka berdua, menarik Michai ke belakangku, tidak membiarkan Liu Ruyan memiliki kesempatan untuk menyakitinya. Apa kamu baik-baik saja? Michai menggelengkan kepalanya dan menyeka darah di sudut mulutnya. Menatap dingin Liu Ruyan di seberangnya. Liu Ruyan, jika kamu ingin gila, pergilah ke rumah sakit jiwa. Dan aku akan melaporkan kejadian malam ini ke polisi. Liu Ruyan mencibir, berpikir aku akan takut? Michai, aku sudah memperingatkanmu, biarkan kamu menjauhi Yunmo. Mendengar kata-kata ini, alisku berkerut. Aku berbalik untuk melihat Liu Ruyan dengan dingin. Kamu punya hak apa mengatakan ini? Aku sudah lama bercerai denganmu. Sekarang kita adalah 2 orang asing yang tidak berhubungan.
Mungkinkah kamu baru akan senang jika melihatku tidak bahagia? Liu Ruyan menatapku dengan wajah tidak percaya. Dengan cemas berkata, Yunmo, aku hanya tidak ingin kamu terluka. Apa kamu tahu, ketika Michai di luar negeri, dia punya lebih dari 10 pacar. Aku menarik napas dalam-dalam. Bahkan jika dia punya 100 pacar, itu tidak ada hubungannya denganmu. Selain itu, bukankah kamu orang yang paling menyakitiku? Ekspresinya berubah, dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Fang Yuan di samping tiba-tiba menarik lengan bajunya. Liu Yan. Liu Ruyan menoleh dan melihatnya, ekspresinya berubah. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Aku juga tidak ingin melihat mereka berdua lagi, langsung membawa Michai ke rumah sakit. Setelah lukanya diobati, Michai tiba-tiba menatapku dan berkata, Yunmo, aku berencana melaporkannya ke polisi untuk memberinya pelajaran. Jika kamu masih ada, aku memotongnya. Aku sudah tidak punya perasaan padanya lagi. Kamu lakukan saja sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Baiklah. Setelah melapor ke polisi, Liu Ruyan dan Fang Yuan segera tiba di kantor polisi. Luka di wajah Liu Ruyan sudah diobati. Ekspresinya suram, dibawa oleh polisi untuk membuat pernyataan. Akhirnya, masalah ini berakhir dengan Liu Ruyan memberikan kompensasi kepada Michai sebesar 500.000 untuk biaya pengobatan dan kerugian moral. Saat dia keluar, matanya tertuju padaku, menatapku dengan tajam, agak menakutkan. Michai maju selangkah dan menghalangi di depanku. Liu Ruyan, dengarkan pacarku. Sepertinya tidak pantas, kan? Pacar? Suara Liu Ruyan seolah-olah direndam dalam air es. Membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Michai terkekeh ringan, ya. Dalam perjalanan ke kantor polisi tadi, dia baru saja setuju untuk bersamaku. Apa kau tidak puas? Dia tidak mungkin mencintaimu, kata Liu Ruyan dengan yakin. Mendengarnya membuatku merasa marah. Berjalan keluar dari belakang Michai, Liu Ruyan, kau bukan aku. Bagaimana kau tahu itu tidak mungkin? Selain aku, kau tidak mungkin mencintai orang lain. Ya, aku sudah jatuh cinta padanya, dan aku tidak sebodoh itu. Untuk terus mencintai orang yang menginjak-injak perasaanku. Setelah mengatakan itu, aku menarik Michai pergi. Setelah mengantarku pulang, Michai kembali. Keesokan paginya, begitu aku membuka pintu, aku melihat seseorang berdiri di depan pintuku. Aku terkejut. Setelah melihat dengan saksama, aku menemukan itu adalah Liu Ruyan. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia memegang sebatang rokok di tangannya, asap mengepul mengaburkan ekspresinya, memancarkan aura lesu di sekelilingnya. Liu Ruyan, apakah kau sakit? Menunggu di depan rumahku pagi-pagi begini. Segera pergi, atau aku akan segera menelepon polisi. Mungkin ekspresiku terlalu dingin. Ekspresi Liu Ruyan tampak sedikit terluka. Dia mematikan rokoknya dan berjalan 2 langkah ke arahku. Melihat ekspresiku waspada, dia berhenti dan bergumam, maaf, aku hanya tidak tahu kemana lagi aku bisa pergi selain ke sini. Ekspresi pahitnya membuatku merasa lucu. Jika aku tidak salah ingat, kau sudah bertunangan dengan Fang Yuan, dan kalian akan segera menikah. Keinginanmu selama ini telah tercapai, apalagi yang kurang? Liu Ruyan tertawa pahit. Aku juga berpikir aku akan bahagia bersama Fang Yuan, tetapi setelah bersamanya, adegan kebersamaan kita sering muncul di benakku. Mendengar ini, aku dengan dingin memotongnya, jadi maksudmu sekarang adalah, saat bersamaku, aku juga pernah berpikir untuk bersama Fang Yuan, lalu kau memikirkanku lagi? Kulihat dia tidak menyukaiku dan juga tidak menyukai Fang Yuan, hanya terbiasa mengenang masa lalu. Memikirkan bahwa aku mencintai wanita seperti itu. Selama bertahun-tahun, aku tidak bisa menahan diri untuk melakukan pertahanan fisiologis. Bagaimana bisa dia begitu menjijikan? Liu Ruyan menatapku, matanya penuh penyesalan, Yunmo. Setelah kakek meninggal, aku baru tahu bahwa kamu adalah orang yang paling penting bagiku. Perasaanku pada Fang Yuan hanyalah sesaat. Aku tergiur oleh semangatnya yang membara. Itu sebabnya aku melewatkanmu. Aku tidak peduli apakah itu hanya sesaat atau apapun. Kita sudah bercerai, tolong bawa perasaan yang kamu pertahankan sendiri dan pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Dulu aku juga ingin bersamanya seumur hidup. Perasaannya telah menjadi abu, Liu Ruyan masih belum bergerak. Bibirnya bergerak-gerak, setelah beberapa detik baru berbisik, Yunmo. Aku tidak pernah memberitahu siapapun bahwa beberapa bulan tinggal bersamamu di rumah kontrakan adalah saat-saat paling bahagia dalam hidupku. Takut aku mengangkat tangan dan menamparnya. Jika dia tidak menyebutkan hal ini, mungkin aku tidak akan memukulnya. Tapi bagaimana bisa dia tidak tahu malu sampai seperti ini? Apakah dia tahu apa arti waktu itu bagiku? Kamu merasa waktu itu paling bahagia. Lalu apakah kamu pernah berpikir bahwa aku bekerja 3 pekerjaan dalam sehari? Bahkan tidak rela naik bus seharga 2 yuan. Setiap hari berjalan kaki pulang pergi ke setiap tempat kerja. Bagaimana rasanya? Jika bisa, aku benar-benar berharap bisa kembali ke hari kelulusan SMA. Saat kamu menyuruhku menunggumu, kali ini, aku akan menolak tanpa ragu-ragu. Mata Liu Ruyan berkilat iba dan penyesalan, menatapku dengan mata merah,
Yunmo. Maaf, aku memang melakukan banyak kesalahan. Aku sudah tahu aku salah. Pukul aku, asalkan kamu tidak meninggalkanku, aku bersedia melakukan apa saja. Ekspresi penyesalannya saat ini adalah yang dulu ingin kulihat, tapi sekarang. Hatiku sudah tidak bergejolak sama sekali karena aku sudah tidak peduli padanya. Luka yang dia sebabkan padaku juga tidak mungkin untuk diperbaiki. Lebih baik melepaskan diri sendiri, Liu Ruyan. Bukannya aku tidak menginginkanmu, tapi kamu yang lebih dulu tidak menginginkanku. Aku hanya sudah mengakuisisi perusahaan yang selalu menunggumu di tempat yang sama. Hanya itu, Yunmo. Jika kamu terus menggangguku, aku akan segera menelepon Fang Yuan. Liu Ru yang tersenyum pahit menatapku. Yang aku pedulikan sekarang adalah kamu. Begitu dia selesai berbicara, sebuah suara mengejek terdengar dari belakangnya. Pacarku sepertinya bukan urusanmu, dan aku sudah merekam apa yang baru saja kamu katakan. Jika ini menjadi masalah besar, itu tidak akan menguntungkan kamu atau perusahaanmu sama sekali. Ekspresi wajah Liu Ru yang menjadi sangat jelek, dan dia menoleh untuk melihat Mi Chai. Mi Chai, kamu sama sekali tidak layak bersama Yunmo. Mi Chai mengabaikannya dan langsung berjalan ke sisiku, memeluk pinggangku. Dia mencibir dan berkata, aku tidak layak, Bibi. Jangan lupa, kamu masih punya tunangan. Wanita sepertimu, yang makan dari mangkuk dan melihat ke panci, pantas melajang seumur hidup. Aku bisa membatalkan pertunangan dengan Fang Yuan. Orang yang kucintai adalah Yunmo. Mi Chai memiliki ekspresi mengejek di wajahnya, tetapi tangannya yang memeluk pinggangku tanpa sadar mengencang. Dia mungkin khawatir aku masih memiliki perasaan untuk Liu Ruyan, kan? Kalau begitu, kamu harus bertanya. Apakah Yunmo masih menyukaimu? Seketika, tatapan kedua wanita itu tertuju padaku. Aku mengerutkan kening dan menatap Liu Ruyan. Matanya penuh harapan dan kehati-hatian. Sayangnya, sama seperti ketika aku mencintainya dulu, harapannya saat ini hanya bisa sia-sia. Liu Ruyan, aku benar-benar tidak mencintaimu lagi, sedikit pun tidak. Jangan ganggu hidupku lagi. Liu Ruyan pergi dengan putus asa. Mi Chai melepaskanku dan berkata dengan serius. Bagaimana kamu bisa dengan mudah membukakan pintu untuk wanita lain? Bagaimana jika dia memiliki niat buruk dan menuduhmu melecehkannya? Melihat ekspresinya agak suram, aku buru-buru menjelaskan, bukan begitu. Aku tidak tahu dia ada di luar. Selain itu, aku sudah mengenal Liu Ruyan begitu lama. Dia seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Lain kali, lihat dulu apakah ada orang di luar sebelum membuka pintu. Tidak bisa. Aku akan memasangkan bel pintu video untukmu. Mi Chai benar-benar orang yang bertindak cepat. Pagi harinya dia baru saja mengatakan ingin memasangkan bel pintu video untukku, dan ketika aku pulang kerja di malam hari, itu sudah terpasang. Bagaimana? Apakah pacarmu bertindak cepat? Aku mengangguk. Memang cepat. Selain itu, bel pintu video ini sangat berguna. Kamu bisa langsung melihat seluruh pemandangan di luar. Tapi aku rasa ini masih belum cukup aman. Bagaimana kalau aku pindah dan tinggal bersamamu untuk melindungimu? Melihat ekspresinya yang semakin bersemangat, aku memutar mata. Perhitunganmu bisa didengar sampai ke bulan. Hahaha, hanya bercanda. Aku berencana membeli rumah di seberangmu. Lalu aku akan pindah ke seberangmu, sehingga jika ada apa-apa, aku bisa segera datang. Sungguh. Namun, aku belum menemukan pemilik rumah di seberang. Kalau sudah ketemu, seharusnya bisa kubeli. Setelah tahu rencana Mi Chai, aku jadi sering memperhatikan rumah di seberang, apakah ada orang yang datang dan tinggal. Aku juga bertanya pada pengelola kompleks. Namun, pengelola menolak memberitahu informasi pemilik rumah di seberang dengan alasan tidak boleh membocorkan privasi pemilik. Setengah bulan kemudian, akhirnya aku tahu siapa pemilik rumah di seberang. Ternyata orang yang tidak pernah kusangka, Liu Ruyan. Tahu bahwa dia membeli rumah di seberang tidak lama setelah aku pindah ke sini, aku hanya merasa kesal. Apa dia merasa tindakannya sekarang terlihat sangat penuh perasaan? Di satu sisi bertunangan dengan Fang Yuan. Di sisi lain malah datang mengganggu pikiranku. Apa dia pikir aku tidak punya emosi? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku menyuruh orang membocorkan informasi bahwa Liu Ruyan membeli rumah di seberang rumahku kepada Fang Yuan. Aku tidak percaya dia masih bisa menjadi tuan. Benar saja, Fang Yuan segera menghubungiku, Tuan Lin. Rumah di seberangmu memang dibeli oleh Ruyan, tapi itu tidak berarti apa-apa. Dulu dia membeli rumah itu sebagai rumah pernikahan kami. Kami tidak tahu kamu tinggal di seberang. Lagi pula, siapa yang mau bertanya siapa tetangga di seberang saat membeli rumah, kan? Aku menatapnya dengan ekspresi dingin, tanpa berkata apapun. Dia juga tidak peduli. Melanjutkan, kemudian kakeknya sakit, dia ingin kamu menjenguk kakeknya. Orang mencari alamatmu sekarang, kami tahu kamu membeli rumah di seberang rumah pernikahan kami. Lalu rumah itu kosong. Kalau tidak percaya, aku bisa mengajakmu melihatnya, satu sisi sama sekali belum direnovasi. Tidak perlu, aku tidak penasaran. Hanya ingin mengingatkan Tuan Fang. Jagalah tunanganmu baik-baik. Fang Yuan tersenyum, tenang saja.
Hubungan kami sangat baik, kan? Kalau begitu, Tuan Fang sebaiknya lihat ini. Aku meletakkan tangkapan layar rekaman CCTV sebelumnya saat Liu Ruyan berdiri semalaman di depan pintu rumahku di depannya. Wajah Fang Yuan langsung berubah sangat buruk. Tuan Fang, aku tidak tertarik dengan hubunganmu dengan Liu Ruyan. Aku hanya berharap dia tidak datang ke depan pintu rumahku lagi. Kalau tidak, aku hanya bisa melapor ke polisi. Fang Yuan tidak berkata apa-apa, wajahnya pucat pasi. Aku mengambil ponselku dan bangkit berdiri. Soal bagaimana Fang Yuan berbicara dengan Liu Ruyan, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku dan Liu Ruyan memang sudah bercerai, tapi ada banyak teman yang kami kenal di lingkaran yang sama. Jadi dalam beberapa kesempatan tidak bisa dihindari untuk bertemu. Seminggu setelah aku menunjukkan rekaman CCTV kepada Fang Yuan, aku dan Michai bertemu dengan Fang Yuan dan Liu Ruyan di sebuah acara yang diadakan oleh teman-teman di lingkaran kami. Melihatku, senyum di wajah Fang Yuan membeku, tangan yang merangkul pinggang Liu Ruyan tanpa sadar mengencang. Aku melihatnya dan merasa sedikit sedih mengenang beberapa tahun pernikahanku dengan Liu Ruyan. Setiap kali aku melihat Fang Yuan, aku juga selalu waspada seperti itu, melihatku bergandengan tangan dengan Michai. Semua orang mulai bersorak, luar biasa. Michai, tidak menyangka cinta terpendammu menjadi kenyataan. Beruntunglah kamu, berhasil. Aku tahun lalu sampai. Hasilnya, dia sudah mau punya anak kedua. Kalau dipikir-pikir jadi sedih, hahaha. Dulu, saat dia bilang suka Yunmo, aku menyuruhnya untuk menyerah saja. Lagi pula, tatapan Yunmo hanya tertuju pada Liu Ruyan saat itu. Tak disangka, setelah berputar-putar sekian lama, dia benar-benar berhasil mendapatkan Yunmo. Begitu kata-kata ini keluar. Seketika, suasana di sekitar menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada kami berempat. Ekspresi Liu Ruyan dan Fang Yuan sangat buruk. Michai bersandar di pelukanku dan berkata sambil tersenyum, "Benar. Berkat dia memberiku kesempatan ini." Orang-orang di sekitarnya ikut tertawa. Suasana sepertinya kembali harmonis seperti sebelumnya. Tak lama kemudian, seseorang mengusulkan untuk bermain jujur atau tantangan. Awalnya aku tidak tertarik dengan permainan semacam ini. Tetapi semua orang ikut serta, dan aku sendirian duduk di samping menonton juga tidak enak. Awalnya, keberuntunganku cukup baik. Seringkali aku lolos dari bahaya. Tak lama kemudian, botol berputar ke arah Liu Ruyan. Jujur atau tantangan, Liu Ruyan terdiam selama beberapa detik dan berkata dengan suara pelan. "Jujur, hahaha, kalau begitu aku tidak akan sungkan." Di antara orang-orang yang hadir, adakah orang yang tidak bisa kamu lupakan? Tiba-tiba, tatapan Liu Ruyan beralih ke arahku. Aku mengerutkan kening. Menahan dorongan untuk memarahinya, ada. Apakah orang itu Fang Yuan? Ekspresi Liu Ruyan acuh tak acuh. Itu pertanyaan kedua. Botol terus berputar. Tak disangka, di babak berikutnya, aku sialnya berhenti di depanku. Benar saja, bertemu dengan Liu Ruyan tidak akan membawa hal baik. Orang-orang ini bermain tantangan dengan sangat keterlaluan. Aku tidak ingin seperti sebelumnya, naik ke atas panggung dan berteriak, "Pabrik kulit Jiangnan bangkrut." Bos kabur dengan adik iparnya. Aku dengan tegas memilih jujur. "Apakah kamu masih memiliki perasaan terhadap mantanmu?" Aku memutar mata dalam hati. Jelas sekali ini mencari masalah. Aku sudah punya pacar baru. Bagaimana menurutmu? Siapa orang baik yang akan merindukan mantan yang brengsek? Michai tersenyum dan berkata, "Yunmo sekarang menyukaiku. Lain kali, jangan tanyakan pertanyaan membosankan seperti ini." Begitu kata-kata itu selesai diucapkan. Tiba-tiba, terdengar seruan kaget dari sudut ruangan, "Liu Yan, tanganmu." Semua orang melihat tato itu dan baru menyadari bahwa Liu Ruyan entah kapan meremukan gelas anggur. Pecahan kaca menusuk tangannya. Penuh luka berdarah, dan darah terus menetes. Fang Yuan ingin membersihkannya. Namun, dia mendorongnya menjauh. Seolah tidak merasakan sakit, dia bahkan tidak melihat tangan yang terluka itu. Dia hanya menatapku, "Yunmo, perkataanmu tadi. Apakah itu bohong?" Matanya dipenuhi harapan, aku tidak tahu apa yang dia harapkan. Berharap aku terluka begitu dalam olehnya dan masih terus menyukainya dengan bodoh. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Liu Ruyan, aku memilih kejujuran. Aku tidak perlu berbohong. Jika aku masih memiliki perasaan padanya, aku tidak akan setuju untuk bersama Michai. Bagaimanapun, ini tidak adil bagi Michai." "Tidak mungkin." Suaranya yang tiba-tiba meninggi mengejutkan semua orang. Seseorang di sampingnya bangkit untuk membujuknya. Namun, Liu Ruyan membujuknya dengan tatapan dingin. Dia bangkit dan berjalan ke arahku, matanya dipenuhi luka dan kesedihan. Seolah-olah dia adalah orang yang ditinggalkan. "Michai menghalangi jalanku, Liu Ruyan. Yunmo sekarang pacarku. Tunanganmu ada di sana. Jika ingin marah, lampiaskan padanya." "Minggir." Melihat dia ingin menyerang Michai, aku berdiri dengan ekspresi marah. Menatapnya dengan dingin, "Liu Ruyan, sampai kapan kau akan terus gila?" Liu Ruyan menatapku dengan ekspresi terluka, matanya merah seolah ingin menangis. "Yunmo, kau milikku. Kita tumbuh bersama sejak kecil.
Kau hanya bisa bersamaku. Bagaimana bisa kau menyukai orang lain? Kau bisa mencintai Fang Yuan. Mengapa aku tidak bisa? Atau, di matamu, aku harus selamanya mencintaimu seorang diri dengan bodoh? Liu Ruyan segera menggelengkan kepalanya. Bukan begitu. Bukan seperti itu. Aku juga menyukaimu. Asalkan kau bersedia kembali padaku, aku bisa membatalkan pertunangan dengan Fang Yuan. Kita bisa bersama lagi. Baiklah, ekspresinya merendahkan, tapi hatiku tidak bergeming sedikit pun. Tidak peduli apapun yang terjadi antara kau dan Fang Yuan, aku tidak mungkin kembali bersamamu. Karena sekarang aku merasa jijik saat melihatmu. Setelah mengatakan itu, aku langsung menarik Mi Chai pergi. Awalnya, aku tidak ingin mempermalukannya di depan umum. Tapi dia benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menjadi orang seperti ini. Acara selanjutnya, selama ada Liu Ruyan dan Fang Yuan, aku akan menolak semuanya. Setelah itu, mereka tidak mencariku saat memanggil Liu Ruyan, sampai kejadian ini. Sampai jam kerja lembur Mi Chai semakin panjang, aku merasa ada yang tidak beres dan menyelidikinya. Baru aku tahu kalau Liu Ruyan terus menekan perusahaan Mi Chai, dan dia tidak menekan dengan cara yang normal. Benar-benar merugikan musuh 1000, merugikan diri sendiri 800, persaingan yang ganas. Kalau terus begini, hasil akhirnya adalah sama-sama rugi. Aku merasa dia benar-benar gila. Dulu kakek Liu masih ada. Dia masih bisa menahan diri sedikit, sekarang benar-benar seperti anjing gila. Siapapun yang digigit, digigit. Awalnya aku tidak ingin ikut campur urusan ini, tapi melihat Mi Chai semakin sibuk, dan di luar juga mulai tersebar rumor. Berita tentang perusahaannya akan bangkrut, aku tetap memutuskan untuk menemui Liu Ruyan. Setengah tahun setelah perceraian. Lagi menginjakan kaki di kantornya, hatiku tenang. Melihatku. Liu Ruyan terlihat sangat senang, langsung menyuruh sekretaris untuk menyiapkan buah kesukaanku, Yunmo. Cepat duduk, ada apa mencariku? Aku duduk di sofa. Aku harap kamu tidak lagi menyerang perusahaan Mi Chai. Ini tidak baik untuk kalian berdua. Awalnya ada banyak kerjasama antara kedua perusahaan. Baru-baru ini, karena ulah Liu Ruyan, sekarang hampir tidak ada kerjasama. Bahkan menjadi musuh. Senyum di wajah Liu Ruyan membeku, setelah beberapa saat baru berbicara dengan dingin. Kamu datang untuk Mi Chai? Iya, asalkan kamu bersedia kembali padaku. Aku akan melepaskannya. Liu Ruyan terus menyerang Mi Chai. Perusahaanmu juga akan bangkrut. Keluarga Liu didirikan oleh kakek Liu. Jika dia tahu hancur di tanganmu, di alam baka juga tidak akan tenang. Menyebut kakek Liu, ekspresi Liu Ruyan sedikit melunak. Aku baru mau terus membujuk, dia tiba-tiba mendongak menatapku. Sebelum kakek meninggal. Keinginan terbesarnya adalah berharap kita bisa bersama lagi. Jika bukan karena sebelum kakek Liu meninggal, memberiku kartu ban itu, dan mengatakan kata-kata itu padaku, mungkin aku benar-benar akan tertipu oleh Liu Ruyan. Liu Ruyan, bahkan jika kamu menggunakan wasiat terakhir kakek Liu untuk menipuku, ini juga tidak mungkin bisa bersamamu lagi. Karena aku sudah tidak mencintaimu lagi. Tidak cinta? Bagaimana mungkin kamu tidak mencintaiku? Kamu berjanji akan menungguku seumur hidup. Ekspresinya menjadi emosional, bangkit sepertinya ingin menghampiriku. Jangan mendekat. Aku buru-buru bangkit mundur, ingin menjauhkan diri darinya. Tapi tindakanku ini sepertinya membuatnya marah, dia bergegas menghampiriku, aku berlari ke arah pintu kantor. Tangan baru saja menyentuh gagang pintu, dia sudah memelukku dari belakang, dia juga mengunci pintu kantor. Aku sama sekali tidak bisa membukanya. Gila, aku sudah mengumpat dalam hati. Tapi hanya bisa menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, sekarang tidak ada waktu untuk menyesal datang menemuinya hari ini. Aku harus mencari cara menyelamatkan diri. Liu Ruyan, tenanglah. Yunmo, asalkan kamu bersedia kembali padaku, aku akan melepaskan Mi Chai. Kembali padaku tidak baikkah? Aku akan baik padamu, mengganti 100 bahkan ribuan kali lipat dari yang dulu aku berikan. Lepaskan aku dulu, kita bicarakan ini perlahan, kamu seperti ini sekarang. Aku sangat tidak nyaman, tidak bisa, kalau aku melepaskanmu. Kamu akan langsung melarikan diri, aku tahu itu, aku menggigit bibirku. Dalam hati aku mengutuk Liu Ruyan habis-habisan, tapi di wajah aku tetap harus menenangkannya. Liu Yan, aku janji tidak akan lari, lepaskan aku dulu. Aku juga ada beberapa hal yang ingin aku katakan padamu, Liu Ruyan sepertinya mengerti pikiranku. Yunmo, kamu tidak perlu berpikir bagaimana caranya melarikan diri, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Awalnya aku berencana setelah perusahaan Mi Chai bangkrut, baru mengejarmu kembali, tapi sekarang kamu sendiri yang datang ke sini. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Liu Ruyan, kenapa kamu tidak bisa melepaskanku? Jika dia benar-benar mencintaiku, dia tidak akan jatuh cinta pada Fang Yuan saat kuliah, dan ingin mati-matian demi Fang Yuan. Kemudian kami menikah karena suatu kesalahan, aku pikir bisa memulihkan hatinya, tapi kemudian Fang Yuan kembali padanya. Dia sudah tidak sabar ingin bercerai denganku. Yunmo, kita seharusnya bersama selamanya. Bukannya aku tidak mau melepaskanmu, tapi kamu menyukai orang lain,
ingin melarikan diri dariku. Sambil berbicara, ekspresinya menjadi suram dan menakutkan, jika aku tidak bersama Michai. Melainkan terus mengganggumu, kamu pasti sangat muak denganku sekarang, kamu tidak mencintaiku. Tapi tidak tahan dengan orang yang terus mengejarmu tiba-tiba pergi suatu hari, harga dirimu tidak mengizinkan. Tidak, dia berjalan di depanku dan berjongkok, seluruh tubuhku mulai tegang. Menatapnya dengan waspada, kalau dia berani melakukan sesuatu padaku, aku juga tidak akan membiarkannya lolos. 3 bulan ketika Yunmo berpura-pura bangkrut, barulah aku mengerti cintamu padaku. Aku juga perlahan jatuh cinta padamu, hanya saja saat itu aku tidak menyadarinya. Ya, perasaanku padanya sudah berubah dari suka menjadi benci. Aku benci sampai tidak ingin melihat wajah ini seumur hidupku. Lebih baik berpisah baik-baik, bukan? Harus menyakitiku begitu dalam, lalu berpura-pura penuh perasaan dan memintaku bersamanya. Mana mungkin ada hal sebaik itu di dunia ini? Lalu, bagaimana dengan Fang Yuan? Apa yang akan kau lakukan? Ekspresi Liu Ru yang tiba-tiba membeku. Setelah beberapa saat dia berbisik, aku minta maaf padanya. Aku akan menggantinya. Liu Ruyan, kau benar-benar egois. Egois dan menjijikan sampai ekstrim. Dia tidak percaya dan mendongak. Yunmo? Kenapa? Aku mencibir, aku merasa jijik saat melihatmu. Apalagi bersamamu. Aku lebih baik mati daripada itu. Liu Ruyan tertegun. Seluruh tubuhnya membeku seperti patung di tempatnya. Aku mendorongnya dengan kasar. Aku berlari cepat menuju pintu. Beberapa langkah dari pintu kantor tiba-tiba didobrak dengan keras. Michai berdiri di pintu dengan ekspresi dingin. Aku tertegun sejenak, detik berikutnya aku langsung ditarik ke belakangnya. Michai, jika tidak ingin perusahaanmu bangkrut, segera minggir. Michai mencibir, Liu Ruyan, apa kau pikir kau bisa mengancamku? Aku sudah menemukan perusahaan mitra baru. Sekarang aku sama sekali tidak takut padamu. Ekspresi Liu Ruyan sangat buruk. Menatap Michai dengan tajam. Apakah kalian berkelahi di periode sebelumnya? Suara Fang Yuan yang gemetar terdengar dari belakang. Liu Ruyan, bukankah kau bilang akan menjalani hidup yang baik bersamaku? Kenapa Yunmo dan Michai bisa berada di sini? Aku menoleh untuk melihat Fang Yuan. Saat ini, wajahnya pucat. Menatap Liu Ruyan dengan tatapan penuh kekecewaan. Fang Yuan, ekspresi Liu Ruyan pahit. Tapi dia tidak membela diri. Karena kau benar-benar tidak bisa melepaskan Yunmo, aku akan merelakanmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Ekspresi Liu Ruyan berubah. Dia dengan cepat mengejar ke arah Fang Yuan pergi. Michai mengabaikanku. Dia tampak muram, kau punya niat tersembunyi, dan kau masih mencarinya? Bagaimana jika aku tidak sempat datang tepat waktu hari ini? Aku dalam perjalanan ke Liu Xi. Aku mengirim pesan ke Michai. Bukankah aku sudah mengirim pesan padamu? Dan aku percaya kamu bisa melindungiku. Lain kali berani melakukan ini lagi, lihat apa yang akan kulakukan padamu. Setelah kembali ke mobil, aku bertanya padanya apakah dia benar-benar menemukan mitra kerja sama baru. Dia mengangguk. Tentu saja. Kamu tidak percaya kemampuanku? Percaya, asalkan bisa melewati kesulitan perusahaan kali ini. Keesokan paginya, Fang Yuan tiba-tiba mendatangiku. Ekspresinya lesu dan wajahnya pucat. Sangat berbeda dengan penampilannya yang bersemangat sebelumnya. Yun Zong. Aku kalah darimu. Aku kalah telak. Mengenai akhir hidupnya saat ini. Aku tidak punya simpati sedikit pun dan tidak ingin mengejeknya. Aku tidak pernah berpikir untuk mengalahkanmu. Aku hanya bertaruh dia akan melupakanmu. Pada akhirnya, aku kalah taruhan. Dia tersenyum pahit. Tidak peduli apapun, tidak masalah lagi. Bagaimanapun, aku juga berencana meninggalkannya. Dia tidak mencegahku. Dia bilang akan memberiku sejumlah uang. Mengapa hatiku tenggelam? Ada firasat buruk. Melihat ekspresiku tidak enak, dia menghela napas. Seharusnya kamu sudah menduganya. Dia sekarang gila. Dia ingin bersamamu apapun yang terjadi. Kamu tetap harus hati-hati. Jika dia hanya tidak mencintaiku, aku tidak akan meninggalkannya. Tapi sekarang dia ingin menggunakan Liu Xi untuk melawanmu. Begitu kalah, Liu Xi akan bangkrut. Tampaknya cinta di antara mereka hanya sebatas itu. Fang Yuan menatapku dengan ekspresi datar. Kamu tidak perlu menatapku dengan tatapan seperti itu. Jika dia mencintaiku, aku bersedia menemaninya bahkan jika harus menderita. Tapi dia tidak mencintaiku. Mengapa aku harus menjalani kehidupan yang sengsara bersamanya? Setelah berpikir sejenak, aku mengerti. Bagi Fang Yuan, sekarang mengambil uang dan pergi memang pilihan terbaik. Terima kasih sudah memberitahuku semua ini. Aku akan berhati-hati. Sore itu, aku pindah ke rumah lain. Bagaimanapun, terus tinggal di sini memang tidak aman. Jika Liu Ruyan menyelinap ke rumahku saat aku tidur. Entah apa yang akan terjadi. Menyadari kecemasanku, Michai mengatakan kepadaku bahwa semuanya akan segera berakhir. Dia tidak akan membiarkan Liu Ruyan memiliki kesempatan untuk menyakitiku. Meskipun aku sudah pindah, aku masih bisa melihat dari kamera pengawas situasi di depan pintu rumahku.
Seperti yang diharapkan, Liu Ruyan mencariku. Dia menunggu semalaman di depan pintu rumahku. Aku tidak menunggunya sebelum pergi. Aku bahkan tidak pergi ke perusahaan, dan hanya tinggal di rumah sepanjang hari. Hingga setengah bulan kemudian, Mi Chai datang dan memberitahuku bahwa Liu Si bangkrut. Liu Ruyan juga tidak akan menggangguku lagi. Barulah aku bisa bernapas lega. Liu Ruyan ingin menjatuhkan misi. Akibatnya, banyak pemegang saham marah, ditambah harga saham Liu Si terus turun. Banyak pemegang saham menjual saham di tangan mereka. Namun, Liu Ruyan tetap bersikeras untuk menghadapi misi, yang akhirnya menyebabkan rantai modal Liu Si putus dan bangkrut. Hingga setelah kejadian ini, aku merasa sedih dan khawatir pada saat yang sama. Mungkinkah dia akan bangkit kembali? Tidak mungkin. Dia dipukul oleh seorang pesaing sebelumnya, dan sisa hidupnya hanya bisa bergantung pada kursi roda. Dan aku juga tidak akan memberinya kesempatan ini. Setelah mendengarnya, aku tidak merasa kasihan, hanya merasa bahwa ini semua pantas dia dapatkan. Saat itu, setelah aku bercerai dengannya. Jika dia dengan baik-baik bersama Fang Yuan, hal-hal ini tidak akan terjadi kemudian. Tapi dia serakah dan tidak pernah merasa cukup. Dia mempertaruhkan perusahaan dan hidupnya sendiri. Setelah berpikir sejenak, aku memberikan kartu ban yang diberikan kakek Liu kepadaku. Kepada Mi Chai. Ini adalah uang yang ditinggalkan kakek Liu sebelum meninggal, tetapi aku belum tahu apa yang harus aku lakukan. Nanti, transfer sejumlah uang setiap bulan ke Liu Ruyan sebagai biaya hidup. Mi Chai mengangguk. Baik, aku tidak lagi memperhatikan Liu Ruyan. Dulu dia berpura-pura bangkrut untuk menceraikanku. Sekarang dia benar-benar bangkrut. Aku tidak tahu apakah dia bisa merasakan apa yang kurasakan saat itu. Tapi itu tidak penting lagi. Dia hanyalah halaman yang sudah kubuka dalam hidupku, dan tidak akan lagi memengaruhi hidupku di masa depan. Aku akan bersama orang yang kucintai. Berjalan dengan baik.